Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Tatang Wardoyo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 1 Atap Salem. Berikut adalah pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau avoiding adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Kodrat alam artinya pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak, memanusiakan dan memerdekakan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodir sesuai karakteristik masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lingkungan sekolahan tempat saya mengajar berada di pedesaan, di mana adat istiadat, budaya gotong royong, dan norma-norma masih dipegang teguh dan dijalankan oleh warganya. Implementasi di lingkungan sekolahan yang rutin dilakukan antara lain membaca juz amma dan surat-surat pendek sebelum jam pertama dimulai, sholat duha berjamaah di musala sekolah, dan program gerakan amal soleh di setiap hari Jumat. Memperkenalkan salah satu kearifan lokal juga kami lakukan dengan mendampingi anak untuk membuat salah satu makanan khas Brebes, yaitu telur asin. Dalam prosesnya, anak bekerja sama dan bergotong royong, mulai dari menyiapkan alat, bahan, memproses, sampai ke memasak telur asin yang mereka buat. Kodrat zaman menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam proses pembelajaran, saya dan rekan-rekan guru yang lain menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Hal ini secara tidak langsung juga guna memperkenalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komunikasi menggunakan media sosial dan penggunaan internet untuk mendukung proses pembelajaran juga sudah biasa dijalankan. Tentunya, hal tersebut dilakukan dengan bimbingan yang intens serta pemberian pemahaman yang terus-menerus agar mereka menjadi pengguna internet dan pelaku media sosial yang baik. Perkembangan dunia teknologi tidak hanya membawa dampak positif saja, namun pengaruh kurang baiknya juga. Kecenderungan yang terjadi belakangan ini, anak sibuk bermain dengan gadget mereka dan kurang tertarik mempelajari kearifan dan budaya lokal yang ada. Hal ini juga tentunya membuat interaksi sosial mereka menjadi berkurang. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan niat kami untuk selalu mencontohkan dan membiasakan mereka berbuat baik, menuntun dan membimbing mereka terhadap kearifan lokal yang ada, menggunakan media pembelajaran yang kekinian, serta memberikan ruang untuk mereka menggunakan internet dan media sosial dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.